anak muda, Bang Pinju. Ini gue lupa, gue soalnya ingatan gue kayak apa ikan mas cuma 3 detik doang. Umur 24, 25 kan masih sesuatu yang baru ya pengalamannya ya. Tapi Gimana salah cara satunya mereka bisa berharap? Hah? Jadi di gua tuh ada kumlot ITB, ada kumlotnya UI, sama kumlotnya UGM kalau nggak salah tuh. Iya, mereka pintar, tapi kan jam terbang mereka masih kurang. Gitu. Kalau gue sih biasanya ini, asumsi orang ini emang udah expert gitu. Jadi walaupun dia umurnya segitu, tapi dia udah megang yang startup gede atau apa gitu. Jadi gue pindahin ke gue gitu. Jadi emang gue setuju sih sama Iren, umur itu kalau di startup bukan berarti mereka nggak experience sih. Jadi mesti dilihat juga kalau misalnya dalam sejak mereka lulus terus tiba-tiba mereka pesat banget gitu ya. Ada beberapa startup megang terus mereka achievement-nya kelihatan dalam kurun waktu 6-7 tahun tuh mereka sebenarnya tahun ke-8 tuh very senior person juga tuh udah. Udah langsung jadi ya. Langsung jadi. Karena ya bisa jadi mereka lulus umur 19 tahun atau 20 tahun ya. Iya, maksudnya kalau misalnya 21 tahun, tapi 20 tahun dia udah intern, ya kan? Udah mulai kerja, udah begitu 21 tahun, 22 tahun dia lulus, dia udah langsung full time dan ada kelihatan achievement-nya segala macam. Nah itu gerak cepat. Itu nge-hire orang luar, emang lulusan kayak Mbak Reno gini. Jadi emang harapannya ya itu udah global mindset gitu. Jadi waktu gue pindahin, dia akan ngasih influence yang ini juga gitu, yang globally juga gitu. Jadi gue emang anak-anak fresh grade-nya bukan dari sini juga, anak-anak dari US sana, dari mana-mana dari luar semuanya. Itu di luar tuh gaungnya gila banget. Jadi anak-anak itu pada lulus balik Jakarta. Itu segitu brandnya sangat kuat. Iya, brandnya itu udah kuat banget. Iya, tapi yang kayak tadi lagi yang challenge-nya adalah bagaimana memanage mereka, karena mereka kan biasa di luar, nggak biasa di Indonesia. Kalau aturannya buat dia nggak make sense, nggak bakal ikutin dia. Jadi senada tuh memanage mereka bagaimana supaya mereka bisa follow our regulation gitu, karena buat mereka nggak make sense ya. Jadi lucu-lucu sih itu sih. Emang tergantung startupnya lah. Tapi tadi kalau gue lanjutin ngomong anak muda, Bang Pinju. Ini gue lupa, gue soalnya ingatan gue kayak apa ikan mas cuma 3 detik doang. Ngomong appearance tadi ngomong appearance kerja. Itu biasanya kan kalau orang-orang kerja di perusahaan-perusahaan yang lain kan wah keren-kerenan pakai kemeja gitu ya Bang ya. Kemeja, celana bahan gitu. Kalau di startup itu tuh keren-kerenan pakai kaos gitu. Sama sneakers. Sama sneakers, terus jeansnya nyari jeansnya yang keren, terus yang udah apa sih namanya belel gitu, robek-robek, itu yang dikejar. Jadi keren-kerenan dari segi appearance tuh bukan keren-kerenan kemeja gitu. Jadi mau kemeja apa diskon bodo amat, nyarinya kaos. Handphone. Wah, handphone apa lagi itu Mas. Kalau misalnya gini kan orang kayak gitu, ya sorry nggak tahu gue ya. Ini mungkin hanya pandangan umum yang di luar. Nah, kan mereka kan udah muda, pasti kan emosinya pasti meletup-letup tuh. Mungkin ada yang nangis lah, ada yang gampang marah lah, ada yang pundung mungkin gitu ya. Karena kan mungkin orang tuanya kan beda gitu ya. Mungkin membiasakan semua serba tersedia. Biasakan semuanya serba gampang solusinya gitu kan. Nggak mau ada yang mungkin ya artinya gini, apakah secara endurance tadi, kemudian secara maturity. Nah itu gimana tuh cara manage-nya mereka tuh? Bagusnya sih mereka pride kalau dari gua sih. Mereka punya pride kalau dia nggak perform gitu, dia ngerasa ini ngelihat sama teman gue bisa ya kenapa gua enggak, itu sih. Jadi mereka ngejar pride-nya sih Bang. Jadi mereka sebenarnya lebih cenderung, sebenarnya lebih pikirannya masih positif banget ya. Karena itu tadi orang muda kan istilahnya belum ke tanda kutip kena racun kiri racun kanan gitu. Masih hijau. Jadi masih ya berpikirnya itu tadi kalau memang gue kerja gue harus benar gitu ya. Kalau gue kerja gue harus prestasi kan gitu ya. Menurut gue sih yang perlu di-shape tuh emang decision making sih. Jadi informasi-informasi apa yang mereka harus pikirin sebelum mereka decide something. Karena kadang-kadang mereka create something new, wah keren banget segala macam. Terus yang lain bilang, oh ya ini keren nih. Terus ada teman-teman lagi, udah ini aja yang dikerjain gitu ya. Jadi ya segala macam. Tapi sebenarnya pas dilihat bener nggak sih gitu loh. Lo udah pernah tes belum sih kalau orang luar segala macam. Nah itu kadang-kadang decision makingnya nggak ini gitu ya, nggak solid. Nah itu kadang-kadang akhirnya ternyata yang mereka bilang decide udah benar ternyata masih mentah gitu sih. Jadi makanya mereka hire orang kayak kita gitu ya, senior professionals. Kadang-kadang kita mesti jadi play devil's advocate gitu loh.
benar nggak sih gitu, did you check ABC gitu before you make decisions, karena nanti konsekuensinya gini loh, impact-nya kayak gini loh gitu loh. Jadi mungkin dari, kalau menurut gue sih emang kalau decision making itu kan ini ya, apa namanya, lama-lama lo kerja juga ya, apa namanya, based on your years experience ya. Jadi itu yang mungkin dibantu sebenarnya sih. Iya, waktu itu gue juga pernah pengalamannya kayak gitu. Jadi bikin OKR. Terus jadi satu grup itu, satu departemen itu bukan lagi isinya ini finance, ini apa namanya, ini operation, ini enggak. Jadi di satu departemen itu bergabungan antara orang operation, orang sales, orang finance, orang apa namanya, adminnya gitu ya, misalnya semuanya di situ tuh. Nah, apapun proyeknya, mereka diberikan apa ya namanya, mandat gitu ya, bahwa lu boleh memutuskan dengan sendirian, maksudnya nggak usah sampai si level, lu boleh mutusin gitu. Dan berapapun biayanya gitu ya, lu yang harus mutusin gitu. Nah, itu yang panik gua HR-nya gitu, kayak emang mereka udah ini ya gitu, apakah memang sudah segitu mampunya untuk mengambil keputusan itu. Dan kalau misalnya kita lost duit banyak gimana gitu. Nah, itu yang kadang menurut gue nggak tahu ya, memang begitu stylenya gitu, sehingga CEO-nya segitu lepasnya gitu. Nah, menurut gue itu juga kadang-kadang perlu harus tarik ya, jadi level ini ada metriknya sampai 5 juta. Oh, di atasnya lagi sampai 10 juta di atas. Nggak ada. Jadi makanya gue bilang, maksudnya harus ada yang di-set kan. Jadi sebagai standar mereka mengambil keputusan. Nah, itu nggak ada segitu bebasnya gitu loh. Karena mereka pokoknya dikasih satu project, ya ini tim ini mengerjakan semuanya. Apapun ini biar apa namanya, kalian putuskan gitu. Harapannya supaya cepat. Jadi supaya birokrasinya nggak terlalu kepanjangan dan supaya bisnisnya nggak hilang. Maksudnya sih begitu. Maksudnya sih baik gitu. Cuman maksudnya tim kitanya kapan gue tuh tolong disiapin dulu dong gitu kan ya, guideline-nya, terus sampai seberapa mereka bisa mengambil keputusan gitu. Jangan segitu juga gitu. Tapi ya startup memang startupnya begitu, memang harus berani ngambil resiko, kalau nggak lu udah keduluan sama yang lain kan. Ya, untuk yang anak muda tadi, terus cara ngikatnya mereka supaya betah gimana? Kan biasanya orang kayak gitu kan biasanya itu tadi, sorry ya kalau misalnya gue berpikir mereka tersinggung, mungkin mereka tadi punya mobil sport, ya keluar aja gitu, malah senang kan tadi. Terus gimana tuh cara ngikatnya tuh orang-orang kayak gitu? Kalau mereka itu sebenarnya karena duit bukan matters lagi, itu responsibility. Jadi kayak position. Jadi kalau semakin di level head, semakin diberi kepercayaan yang banyak, semakin diberikan ke tim yang untuk di manage lebih banyak, itu malah mereka lebih challenge gitu, lebih challenging buat mereka untuk mengambil posisi itu dan stay longer gitu. Jadi semakin lo percayain sama mereka, semakin apa namanya, banyak yang kerjaan-kerjaan yang misalnya dipercayakan yang sulit-sulit, itu sebenarnya membuat mereka lebih excited daripada duit sih ya gitu, daripada gaji gitu. Jadi benar ya, title itu penting buat mereka. Penting sih menurut gua, kayaknya penting gitu ya diseleksi gitu anak mudanya gitu, apakah memang mereka punya kompetensi sampai segitunya untuk kita percayakan sih menurut gua dijagain sih. Iya, apa namanya, kalau menurut gue gimana sih lo retain orang yang kerja di startup, apalagi emang yang tiap hari tuh mereka bakal dapat call dari headhunter, so you expect that yang bagus-bagus tuh bakal dapat engagement aja gitu, dan apa namanya, jangan sampai mereka pikir otherwise untuk pindah. Kalau dari gue sih memang kata Iren benar, pertama harus ada challenge terus di pekerjaannya. Jadi dia emang lihat, wah gue terus naik level nih, kalau main game lo harus terus naik level karena lo dapet challenge sana sini gitu. Kedua, a sense of belonging gitu loh, jadi komunitasnya dapat. Makanya kalau startup tuh big on culture, internal events, community gitu loh, karena emang buat mereka tuh itu penting banget, sense of belonging gitu. Yang ketiga, sebenarnya juga reputasi si startup itu juga nih. Jadi kalau semakin reputasi startup itu keren, terus mereka kalau bilang kerja di sini, mereka terus teman-temannya, wah gila keren banget, gimana cara gue di sana? Nah itu semakin mereka bakal betah di startup gitu. Jadi makanya untuk startup memang kalau menurut gue sih employer branding ini emang hand in hand sih untuk retention sama engagement sih, gitu. Ya kalau tadi ya untungnya kalian bertiga kan kerja di startup yang gede-gede gitu ya. Nah gimana kalau ada startup yang mungkin sebenarnya keren perusahaannya gitu ya. Mungkin karena dibikin oleh ya, contoh mungkin ada yang model jualan sayuran atau jualan apa, kan nggak ada yang tahu tuh startupnya kenapa nggak. Tapi setelah sekarang mungkin berjalan
dituju juga tuh sama orang-orang ke sana. Nah, tantangannya gimana tuh kita tuh cara ngangkat branding kita? Kan kalau bicara branding ini kan kerjaannya kan nggak cuma orang kerja marketing. Betul. Karena yang butuh branding itu kan HR juga. Ya kita mau ngelempar pekerjaan, perusahaan apa ya? Kan nggak dilihat ya, susah kita itu apa namanya mau hire orang yang bagus-bagus gitu loh. Tadi kan Arul bilang tadi lulusannya di tempat dia mudah-mudahan cum laude dari perusahaan ternama semua kan, khususnya di Indonesia gitu, ITB lah, mana lah gitu. Lah, brandingnya gimana tuh caranya biasanya? Ini kalau menurut gue sih ini ya, orang-orang ini yang memang yang bagus-bagus yang align itu dengan misi itu a sense of purpose sih. Sense of purpose si perusahaan itu apa sih? Impact apa yang mereka mau kerjain gitu. Karena kayak gitu ya, perusahaan-perusahaan startup yang ternama sekarang kan they're talking about impact, social responsibility, benar-benar big challenge yang memang bisa di-solve sama perusahaan itu gitu loh. Itu yang bikin orang-orang yang talented emang akhirnya terpanggil lah. There's a calling yang memang align sama misi visi mereka. Nah itu sebenarnya harusnya yang diangkat tuh. Terserah lo mau jualan apa sih namanya sayuran, jualan apa namanya hal-hal yang mungkin yang kita lihat hal-hal apa sih gimana caranya lo jualan beginian terus lo jual nama lo bisa karena yang lo jual bukan lo jual, yang lo jual adalah value perusahaan itu, value apa sense of meaning. Begitu lo masuk lo bakal impacting 1000 UMKM misalnya atau impacting orang-orang bisa dapat kerja. Nah itu sense of calling itu yang kita bisa jual di dalam employer branding kita sih, gitu. Nah, lo kerja sama siapa waktu itu, Bia? Karena pasti nggak mungkin sama tim HR kan? Kalau gue sih employer branding pasti sendiri atau memang ada? Pasti gue kolaborasi sama marketing karena brandingnya harus sama, harus bunyi lah sama branding ke solusi kita gitu sih. Jadi bisa dua kayak mancing satu umpan dapat dua gitu loh, bukan hanya dapat customer tapi dapat si talent juga. Itu makanya mainannya sekarang main di mana gitu kan. Tadi balik lagi yang Reno bilang sih menarik sih emang gimana cara pikirnya si co-foundernya mau kemana gitu. Itu kan pasti kan ningkatin apa sih namanya target perusahaannya. Kemudian salah satunya ini mainnya juga kemana nih gitu loh, marketingnya sayur misalnya mungkin kita juga nggak tahu gitu loh, tapi ternyata mainnya di YouTube gitu, YouTube channel yang lagi menarik apa nih menurut podcast saya lagi menarik, di sela-selanya ada iklan tentang si sayur itu gitu loh. Instagramnya juga dimasukin di apa sih namanya di Instagram Ads-nya juga di sana. Jadi platform-platform itu akan menarik, bukan hanya platformnya tapi isi dari si marketing brandingnya itu lebih isinya gimana nih? Oke, apakah ada cerita-cerita lucu kah atau ada yang benar-benar dibuatnya bukan hanya kaku gitu loh. Oh, jualan benar-benar hard selling gitu. Ini enggak hard selling gitu. Terus yang kemudian idol gitu loh. Siapa nih yang idolnya gitu loh. Kan bisa nyari tuh ya. Wah, lagi menarik sih ini nih, rame nih gitu loh. Event penyanyi kah, komika kah, aktor kah. Wah, itu cepet banget sih. Yang kayak gitu aja bayarnya mungkin bukan nggak seberapa, itu lumayan ya, tapi bisa naik customer dan si talent cepet sih perusahaan startup. Iya. Benar. Jadi emang mungkin karena kita nggak tahu karena memang mereka tidak memakai media yang konvensional ya, kayak TV gitu. Jadi memang mereka pakainya media-media yang sangat baru. Atau ngiklannya tuh memang bukan di media-media yang biasanya, dan bukan make artis-artis yang mungkin yang biasa common ada di TV, tapi memang misalnya YouTuber atau misalnya emang ya podcaster atau apa gitu. Jadi akhirnya memang kita sepertinya tidak melihat gitu, tapi sebenarnya mereka sudah mensasar marketnya mereka sendiri dengan media yang baru gitu. Terus juga mungkin beberapa kali kan dia ngelihat websitenya startup itu ya, mungkin itu jadi kebanggaan juga untuk karyawan yang pada kerja di situ. Mereka semua masuk di situ tuh fotonya gitu kan ya, jadi kayak punya kebanggaan tersendiri gitu lah bahwa oh gue ada di websitenya perusahaan ya gitu. Dan itu biasanya ya head levelnya gitu misalnya, atau bahkan the whole timnya kalau memang timnya belum terlalu banyak ya, ternyata semuanya masuk di situ. Jadi mereka bangga kali ya dengan itu, tuh juga salah satu nge-retain untuk supaya mereka bisa join our company kali. Jadi gue juga mau itu sih medianya. Namain juga. Nah, interestingly, if you're talking about startup, berarti kan you're talking about working with millennials, Gen Z. Stakeholder lo tuh bukan cuma si orang karyawannya, yang lo mesti manage tuh juga orang tuanya, man. Jadi make sure juga mereka ngerasa orang tuanya bangga kalau mereka kerja di situ gitu loh. Jadi makanya
balik lagi branding perusahaan ini harus positif. Jangan sampai pas dia ketemu orang tuanya pas weekend bilangnya kerja di mana, kerja di sini, orang tuanya nggak suka. Besoknya suruh ganti, suruh resign aja pokoknya. Nah itu beneran apa namanya hal-hal yang gue nggak pernah temuin tuh kalau gue nggak kerja di startup, which is interesting sih. Gitu. Ya, yang masih penting kalau disuruh resign. Coba kalau misalnya kayak guru, orang tuanya datang ke kantor, HR-nya dimarahin. Ada juga kejadian gitu. Ada juga kejadian dia nggak diterima di perusahaannya, terus dia nelfon HR-nya, Mbak ini kenapa nggak diterima? Semuanya. Sih lo? Sadis. Pernah sih ya, bagus ya. Kalau you wanna say kalau not that good atau gimana? Kalau gue waktu itu masalahnya dia dimarahin bosnya, dimarahin di depan orang banyak. Abis itu omnya lo datang nelpon gue, gawat. Omnya lawyer lagi, terus kayak oh my god. Untungnya Batak bang, jadi kita udah deh ya, udah main bapak tua aja, maaf lah tua. Sadis. Gue main suku udah, biar aman. Jadi dia nggak datang ke kantor. Kalau gue udah mau datang tuh, marah-marahin bos yang marahin dia. Aduh, ampun dah gue tobat. Ya itulah. Zamannya gue pertama kali kerja umur 24 tahun, gue kecewa sama perusahaan gue, temu bos gue ngadu sama orang tua gue malah dinasihatin balik. Tangan di situ gitu. Iya, malah kita dinasihatin, udah bagus itu. Udah bagus orang tua bosmu itu. Nah sekarang kan malah kita bisa jadi dimarahin ya di telepon. Orang tua zaman dulu aja orang tua zaman dulu kalau kita ngadu, kita malah ditambahin dimarahin nggak sih? Iya, benar. Ngapain lu urusan kerja gue juga yang ini dari zaman sekolah gue yang ngurusin, kerja gue juga yang ngurusin. Ya, emang lo yang salah, udah terima aja. Kalau yang milenial ya yang lucu adalah ketika manggil mereka interview, gila gue banyak banget nemuin orang tua ada di lobi, ini ngapain orang tuanya kesini? Jangan wae, kalau dimarahin buat kalian jangan ngadu. Dan kalau interview jangan bawa orang tua. Bukan mapras ini ya. Interview jangan bawa ditemenin orang tua, jangan ditemenin pacar, jangan ditemenin temennya sendiri gitu. Udah datang harus sendirian. Tapi ngomong interview, gue pernah loh. Interview sama temen gue berdua, gue interview sama siapa? Sama temen Pak. Temennya ajakin interview. Dan gue berdua sama temen gue diterima. Dua-duanya diterima. Itu jangan gue baru lulus ya. Gue udah panggilan nih waktu itu di Tangerang kan. Panggilan di Tangerang, temen gue ayo gitu. Ditanyain psikotes lah sama interview. Sama temennya dia juga interview sama tes. Kita berdua loh. Ambil gak ya? Aku masih enak di sini ya sama ya udah nggak jadi diambil. Aduh itu lucu. Iya tapi menarik ya ngelola orang kerja yang usianya masih ya artinya masih sangat muda gitu ya, usia 25 ke 27 28 ya. Jadi ya tapi itu suatu kondisi yang memang nggak bisa kita pungkiri sih ya. Karena memang ya zaman juga berubah. Jadi gimana caranya kita orang HR nih ya harus bisa mengerti juga orang kerja gitu, dan nggak bisa juga kita harus menggunakan value ataupun cara-cara yang menurut kita yang pada saat itu sukses gitu loh. Ya harus berubah gitu. Ya benar. Gitu. Tapi menarik. Ya jadi itu tadi masalah. Sekarang zamannya itu bukan, maksudnya dari dulu memang harusnya equal ya, antara kebutuhan perusahaan juga butuh, kandidat juga butuh gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya perusahaan harus lebih effort lagi untuk menyatakan dirinya bahwa ini gue company keren ya, ayo sini gitu. Kayaknya harus nge-brandingnya tuh harus lebih luar biasa lagi untuk sekarang gitu, karena mereka kayak punya banyak pilihan gitu, belum tentu gue cuma lu doang pilihannya, gue ada pilihan lain. Jadi kalau lu mau gue, lu bisa ngapain? Gitu itu kayaknya udah challenge buat perusahaan sekarang juga untuk branding. Tapi gue setuju supaya setiap perusahaan bertanggung jawab gitu loh, untuk benar-benar dia memperkerjakan orang kerja. Karena kan ya di zaman mungkin 10 tahun yang lalu orang berbondong-bondong cari pekerjaan, bahkan ya mungkin entah perusahaan yang tadi ruko, entah perusahaannya apa, banyak yang ngantri. Tapi ya sekedar gitu aja. Nasibnya mereka asal terima kerja udah gitu, ya itu tadi kan banyak isu kan masalah ketenagakerjaan. Mungkin sekarang ya opsi ya
akan lebih banyak buat orang kerja, tetapi ya kita juga buat perusahaan juga lebih kreatif ya kita sebagai HR-nya. Tapi menarik. Dan gue mau nambahin juga dalam era social media namanya branding itu udah kayak akuarium video. Jadi kalau misalnya lo ngomong A di sosial media, wah kita perusahaannya kayak gini segala macam gitu ya, yang cantik-cantik, begitu orang lihat dalamnya nggak kayak gitu, itu bakal ketahuan dan itu bikin tambah reputasi lo lebih jelek lagi gitu dari sebelumnya. Hancur ya. Langsung diviralin maksudnya. Branding. Oh iya diviralin ya, betul. Viralin. Branding lo tuh beneran harus merefleksikan apa yang terjadi di dalam gitu loh, supaya apapun yang keluar dari dalam itu sebenarnya sama gitu, sinkron lah basically. Nah itu tuh yang sulit dan no debat. apa gimana? Lo Adriana siapa? Ya, basically gitu sih. Kalau misalnya mau building employer branding, bukan cantiknya di luar, sebenarnya diberesin di dalam dulu gitu loh. Sehingga nanti pas lo keluar. Itu apa Mbak? Ada kan websitenya ya Mbak ya, untuk kita bisa ngecek ya perusahaan ini menurut karyawannya seperti apa. Apa tuh ya websitenya? Kan ada beberapa website yang sekarang emang menyatakan itu kan, misalnya dia bisa sharing gitu. Kalau gua kerja di sini begini. Jadi kita bisa lihat dari website itu. Iya. Ya, jadi mau kerja di mana kita udah bisa cari tahu juga dari situ. Mereka channel banyak banget. Sekarang juga kalau misalnya kita juga anggaplah nggak benar. Gimana? Ya, kalaupun misalnya anggaplah perusahaan kita nggak benar, itu kan sekarang orang kerja dengan mudahnya bisa set perusahaan kita, kemudian dia bisa komentar tuh di Google tuh. Betul. Makanya kan kadang-kadang kan ada tuh rate misalnya perusahaan A, coba di Google lihat, pasti ada bintang 5, 4,5 atau 4 gitu. Karena dari respon di situ. Jadi memang zamannya tuh memang udah berbeda jauh sih dengan kondisi kita waktu, ya kondisi gua, mungkin Reno ataupun Iren ataupun Arnold ya, dengan waktu kita mulai kerja yang dulu gitu, nggak bisa. Sekarang nggak bisa sembarangan, harus memang kita memanage perusahaan kita, cara kerja kita sebagai HR juga harus beneran gitu. Ya kalau kita misalnya masalah benefit, masalah salary, bahkan masalah tadi rekrutmen tadi kita nggak benar, itu langsung diviralin tuh. Makanya memang ya ini tantangan sih untuk ngadepin orang kerja di era saat ini ya. Tapi gue setuju lah, menarik. Ya, wrap up dulu ya. Tadi kita ngomongin gimana sih cara menghandle millennials, Gen Z, right? Di dalam startup. Memang challenging dan masalahnya juga beda banget dibanding kalau kita kerja di perusahaan established gitu ya. Jadi ya cerita-cerita yang tadi yang lucu-lucu gitulah. Cuman balik lagi sih, as long as lo clear gitu sama regulasi, compliance, harusnya sih nggak masalah sih. Dan mereka nanti lama-lama ngikut dengan peraturan yang kita buat dari awal gitu sih. Terus juga kalau kita mau build, kita ngomong tadi akhirnya nyasarnya ke employer branding ya. Jadi employer branding emang sesuatu yang sangat kritikal menurut gue untuk sebuah startup, apalagi untuk meng-attract talent-talent yang ada. Karena namanya talent, setiap kali lo meng-offer satu talent itu biasanya udah di-offer 2-3 perusahaan lagi dengan gajinya kompetitif gitu loh. Jadi lo siap-siap beneran harus approach-nya baik, reputasi lo baik, dan branding lo juga udah bagus duluan gitu. Kadang-kadang mereka juga decide-nya bukan cuma dari gaji, dari decide-nya dari sense of pride. Lo ketemu di mana, lo bakal masuk apa, itu sih. Jadi kenapa branding jadi menjadi sesuatu yang sangat penting sih menurut gue, terutama untuk startup. Itu dari gue. Mungkin dari Iren, wrap up Iren? Ya, kayaknya sih udah banyak yang kita sebutin ya di yang kita bahasan tadi gitu. Memang challenging banget gitu, dan tapi tetap ini aja, persiapin diri aja gitu. Kita kayaknya beberapa video kita juga udah menceritakan ya, dari mulai CV, dari mulai interview gitu ya, gimana harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, supaya juga sama-sama works ya, sama-sama bermanfaat gitu dari. Iya, kalau nggak akan perform kok mereka kok gitu. Jadi berikan challenge. Itu sih dari gue. Oke. Bang Vijo terakhir. Oke, kalau dari gue mungkin dari sisi ke orang kerja aja yang di bidang HR-nya justru. Jadi ketika menghadapi kondisi saat ini ya harus lebih kreatif gitu ya, harus lebih mengenal orang kerjanya yang lo kelola gitu kan.
dan bagaimana lo bisa engage sama mereka. Nah itu kan mungkin setiap perusahaan pasti akan beda-beda caranya. Mungkin saat ini nggak ada satu cara yang akan berlaku untuk di 2 atau 3 perusahaan. Bisa jadi lo memang hanya punya satu cara yang memang sesuai dengan perusahaan lo. Tapi itu tadi, ya lo harus benar-benar mencari referensi yang tepat, memperkaya diri lo setiap hari. Jadi nggak bisa lagi ada namanya zona nyaman. Karena apa? Yang saat ini perubahan itu terjadi setiap waktu dan artinya cepat gitu loh. So pastikan diri lo juga harus bisa berubah secepat seiring dengan perubahan zaman saat ini. Itu aja sih. Tapi menarik. Thank you banget untuk diskusi hari ini ya. Buat gue luar biasa. Thank you. Keren. Oke, kita wrap up dulu ya. Thank you semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye-bye. Bye.